selamat datang di Malaka Project. Ya, terima kasih udah ngundang. Ini adalah salah satu sosok yang sangat di-request oleh Malaka. Banyak ya. Banyak Malaka, sekali betul. yang nge-request dan beliau akhirnya jadwalnya ketemu juga. Ya. Dan terima kasih banyak udah datang Terima di kasih, Malaka datang. Project. Kan kita udah sering ketemu sebelumnya. Iya. Sebenarnya sih iya. Cuman belum ketemu di sini di Oh, iya, podcast ini. Betul, cuman kadang kan pertemuan kita kalau gua sama Guru Gembul kan udah beberapa kali ketemu. Ya. Kalau sama Kania kan paling ketemu tapi bukan di Bukan event-event. konten bareng. Yes. Ya, lebih di event. Di itu panggung, pun di event. terpisah juga maksudnya. Iya. Sesinya Guru Gembul sama Betul. sesi gue beda. Betul Oke. sekali. Jadi ini pertama kalinya kalau gue pertama kalinya satu frame bersama dengan Satu Guru frame. Gembul. Ya. Terima kasih Mana sekali lagi kamera Guru gua? Gembul udah Ini dia. berkenan untuk mampir. Kita hari ini mau ngomongin tentang pendidikan Indonesia karena Malaka Project sendiri punya visi pendidikan. Ini adalah sebuah media yang pengennya berkontribusi di pendidikan. Jadi kita coba bahas topik itu di sini. Ya Bareng karena sama Guru pendidikan yang baik itu bisa mencegah orang menjadi seperti Coki Pardede ya. Saya baru mau ngomong gitu loh keduluan. Keduluan. Saya udah tahu. Kalau nanya pendidikan ideal terus yang munculnya kayak gini, itu emak-emak langsung di rumah tuh pendidikan ideal macam apa ya kayak gitu. Betul sekali. Jadi keberadaan Coki Pardede di sini untuk mengingatkan bahwa salahnya sistem pendidikan tuh bisa menghasilkan variasi yang unik terhadap orang yang dididik gitu. Jadi kita mulai dari mana nih, Kak? Iya, jadi konteksnya kan gini ya, masyarakat tuh sering mengomentari pendidikan Indonesia, kayak maksudnya pendidikan kita jelek, pendidikan kita buruk, tapi mungkin kita nggak punya cara pandang yang sama tentang sebenarnya pendidikan yang bagus itu yang kayak gimana gitu kan. Oke. Bisa jadi di kepala masing-masing warga nih sebenarnya beda-beda yang mereka bilang jeleknya di mana dan bagusnya kayak gimana. Nah, di sini kita pengen mengambil perspektifnya Guru Gembul nih. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana kita sharing background pendidikan kita dulu ya supaya kan kadang-kadang orang-orang kayak benar. ini mah nggak ngerti pendidikan Indonesia nih. Dia pendidikannya di Amerika misalnya kayak gitu. Iya, ini kan. saya kan tadi Netizen nanya, kayak gitu. nanya. Ini kan pendidikannya pernah di luar. Oh, saya nggak pernah pendidikan di luar. Oh, berarti informasi saya salah atau ketuker sama tokoh lain gitu. Ketuker sama tokoh lain sepertinya karena kalau gue sendiri latar belakang pendidikannya di Indonesia semua dan pendidikan negeri semua. Jadi SD-nya di SD Negeri 502, SMP-nya di 85 Jakarta, SMA-nya di 6 Depok, habis itu kuliahnya di UI. Jadi di Nah, kalau tadi disebutin majority itu, di Depok. itu lembaga pendidikan itu tuh kalau disebutin kayak gitu tuh punya murid kayak gini tuh bangga atau sedih ya? Nah, itu dia. Sebenarnya jangan ke Kania. Ini yang akan saya sebut. Silakan Coki sekarang coba Kalau gua itu tidak TK. Oh iya. Tidak taman kanak-kanak karena waktu itu inget banget orang tua ayah mungkin nggak tahu ya apa dia bilang katanya main-main mah di rumah juga main gitu. Oh iya. TK aja nggak lulus ya, pantas Iya. kayak gini. Jadi gua nggak TK, langsung SD. SD-nya dulu di swasta di Pemuda Bangsa di salah satu SD di Depok. Abis itu SMP-nya tuh di SMP 4 Depok negeri. SMA-nya itu di SMA 3 Depok. Anak Depok. Anak Depok. Ini Sama berdua dengan Depok ya? Depok. Produk Depok. Ya, pantas mereka berkolaborasi orang satu kampung. Iya, kita Tapi saudara kalau sekampung. Kania SMA-nya di Jakarta. SMA Depok. SMP 6 tuh. Depok. Oh iya SMP benar. berarti 4 ya? SMA 3 Semanti. Oh, lebih bagus. Semanti masih unggulan tuh masuknya. Tuh, iya. Kalau 6 Depok tuh pas aku masuk waktu itu tuh baru. Jadi kayak sekolahnya aja masih ada kambing keliaran. Oh, Iya, bener. Belum jadi soalnya, belum Iya, jadi. iya, Jadi iya. temboknya masih bolong. Jadi kambing dari rumah warga tuh bisa jalan ke dalam sekolah gitu. Ya, jadi sangat. Iya. Jadi Kania punya validasi yang cukup kuat ya untuk berbicara pendidikan Indonesia. iya. Karena kambing udah masuk. Ya ini, tapi ini beneran orang Depok ya? Beneran. Depok. Kan seingat saya Depok tuh PKS gitu. Di kecamatan. Iya, pada masanya masih Golkar, Kang. Oh, tahun berapa? Oh iya. Enggak, zaman aku enggak. Terus universitasnya di kalau dia UI, saya saingannya UI di Depok dari gedung Gunadarma.
Aku sering lewat juga sih tapi. Tapi lewat doang ya? Buat Iya. teman. Gue di Gunadarma ngambil jurusan sastra Inggris S1. Kalau lu apa waktu itu jurusan lu? Ilmu politik. FISIP. Oh, weh, serem-serem weh. Enggak lah kalau Oke. politik. Kalau Guru saya- kamu sekarang. Saya TK juga enggak. Oke. Jadi waktu usia anak-anak TK pada waktu itu di kampung saya tuh belum musim TK gitu. Jadi saya kan lahir 85. Jadi saya masuk tahun 90-an seharusnya saya TK tuh pada waktu itu belum menjamur, belum diwajibkan, belum ada apapun gitu. Jadi ya masih saya di sini paling kolot ya, paling tua. Angkot. bener. Iya. Itu 85 kan? Iya, cuma beda 3 tahun doang, Kang. Oh iya ya. Nah, gue 88. Sama aku lumayan jauh sih, aku 95. Tuh kan 95. 85. Ya berarti bedanya sedikit kan 85 sama 95 cuma Iya, beda cuma satu beda satu huruf, angka satu ya. angka ya. Iya bener. Oke. Benar. Terus pas SD-nya masuk ke SD Sinyar, Oh. pinggir rel kereta api. Jadi setiap hari saya tuh balap dengan kereta api. Jadi dari rumah saya ke sini tuh sekitar 700 atau 800 meter, tapi melintasi rel kereta api. Oh, wow. Dan ya, jadi dulu tuh saya pernah. Nah ini ada satu hal yang benar-benar mengubah hidup saya dan terkait dengan urusan pendidikan. Oke. Tapi saya sebut nama SD-nya jadi nggak usah lah. Ya, ada satu SD lah. Oke, Udah sebut. Oh, udah di Ya tapi maksudnya di situ tuh, di situ tuh ada satu kejadian yang bikin saya bersumpah gitu. Bikin saya bersumpah bahwa waktu SD kelas 6 tuh bahwa saya benar-benar akan balas dendam terhadap sistem pendidikan ini yang bikin saya sakit hati luar biasa pada waktu itu tuh. Ini SD kan? SD, Udah SD punya kelas perasaan 6. seperti itu. Jadi itu tuh jadi di SD itu ada 2 momen di mana itu sampai sekarang tuh keingetan dan benar-benar menentukan visi hidup saya gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu justru yang kelas 4 atau kelas 3 SD. Pada waktu itu ada pelajaran IPA, biologi. Saya tuh dapat nilainya 9,5 pas ulangan. Bukan wow, saya marah, kenapa nggak 10? Ternyata ini saya ingat banget momennya itu. Ada soal nomor 6 di situ, ada sebuah pertanyaan. Sebutkan bentuk paruh burung pemakan daging. Ya. Saya jawab membengkok ke bawah. Anak SD lah ya, jawabannya membengkok ke bawah. Kok nilainya cuma setengah? Saya nanya ke guru, kenapa nilainya setengah? Karena jawaban yang seharusnya itu adalah melengkung dan kuat. Dia bilang gitu. Oke. Saya tanya balik ke ibu gurunya. Kuat kan bukan bentuk, Bu. Wow. Kan pertanyaannya itu bentuk paruh burung. Kan kuat tuh bukan bentuk, Bu. Iya, betul. Betul. Iya. Betul, Nah, tapi betul. nah pada waktu itu tuh ya belum zamannya critical thinking, apalagi masih SD apa segala rupa gitu. Jadi saya juga memaklumi. Cuman pada waktu itu reaksi dari gurunya itu ya enggak, ini pokoknya gini karena di buku tuh jawabannya gini, ada 2, melengkung dan kuat. Textbook aja gurunya ya. Sampai sekarang saya lihat buku SD yang sekarang ada soal itu dan masih ada jawabannya itu gitu, melengkung dan kuat. Nah tapi pada waktu itu saya kenapa harus sama dengan buku itu kan logis kalau misalkan saya bertanya kuat itu kan bukan bentuk, kalau pertanyaannya bentuk tuh ya melengkung gitu, atau bengkok saya sebutnya. Nah itu saya nilainya setengah karena cuma 1 dari 2 jawaban yang diharapkan. Nah itu membekas sampai sekarang dan saya pikir sudah waktunya ketika saya sekarang sudah punya power, sudah punya kesempatan untuk berbicara di depan publik, maka saya ingin sampaikan bahwa soal-soal semacam itu beserta reaksi guru terhadap siswa itu tidak semestinya seperti itu gitu. Ya saya percaya bahwa itu adalah napas zaman pada waktu itu gitu, di mana ya tadi itu kemampuan orang untuk bernalar dan sebagainya belum diuji gitu dan belum diharuskan gitu. Tetapi ya kita harus progres gitu. Jangan sampai buku yang sama masih disikapi dengan cara yang sama juga. Itu SD. Ya, SD. Kayaknya agak panjang dari SMP. Tapi menarik karena ternyata ya memang apa yang terjadi di umur-umur segitu yang akan mendrive langkah kita ke depan sih, memang itu sangat menarik sekali gitu. Terus SMP, SMA gimana? SMP juga saya punya banyak keresahan. Saya dulu adalah
ini memungkinkan saya, ini mewajibkan saya untuk akhirnya tidak sebut nama SMP saya. Baik, iya, belajar dari SD tadi ya. Tapi sekali lagi ini bukan apa ya, tapi ini memang napas zaman pada waktu Tapi sekolah negeri juga ini. Negeri. Jadi ini tidak ada intensi untuk menyudutkan apa, ini cerita nafas zaman pada saat cerita itu. aja. Ini di daerah Bandung juga ya. Bandung, dekat rumah saya. Jalan kaki saya 10 menit. Nah, jadi di situ itu ada bimbel masuk. Nah, ketika bimbel itu masuk, kemudian si bimbel itu bekerja sama dengan sekolah untuk begini dan begitu, dan akhirnya nilai soal ujian, ujian tengah semester atau apa gitu, ujian tengah semester itu dibuatkan sama bimbel tadi. Jadi yang masuk bimbel tadi dapat bocoran di awal, semuanya, akhirnya menaikkan reputasi bahwa kalau mau masuk bimbel sini nilainya pasti gede gitu. Nah, saya hanya 1 dari 4 orang yang tidak masuk bimbel itu. Baik. Dan akhirnya nilai saya tuh paling jeblok. Nilai saya paling jeblok, tapi justru dikasih nilai paling besar sama guru matematika. Karena ketahuan bahwa saya tidak nyontek dan tidak dapat bocoran. Dan bahkan ada teman saya yang nawarin saya bocoran, tapi saya tidak terima, dan akhirnya nilai saya yang itu paling jeblok gitu. Karena nilainya paling jeblok, maka nilai saya yang itu dianggap murni, nilai yang lain dikosongkan gitu. Dianggapnya kosong karena nyontek atau kerjasama yang ilegal dengan lembaga yang lain. Nah, itu juga kan akhirnya membentuk pola pikir saya. Jadi bagaimana masa depan saya sejak kecil, saya tuh sama orang tua saya tuh dididik untuk jujur, sepenuhnya tuh jujur gitu. Jadi ketika saya harus berhadapan dengan realitas seperti ini, di mana kalau misalkan tidak jujur nilainya jelek, kalau jujur nilainya jelek. Ya, tapi akhirnya saya pertahankan itu. Jadi waktu SD itu saya ranking 2 gitu, 10 besar. SMP tuh turun, SMA tuh makin jeblok, jadi kaum legend yang duduknya paling belakang, yang ributnya bikin kayak gitu. Itu SMA tuh kayak gitu. Saya juga dulu duduk paling belakang. Iya, itu kaum legend itu. Iya. Oh, menarik. SMA juga kurang lebih sama ya. SMA saya mimpin demo ke kepala sekolah, demo apa gitu, yang sampai akhirnya juga dimarahin sama kepala sekolah begini begitu, sampai dijemur gara-gara saya. Jadi saya demo ngeritik guru gara-gara suka terlambat, saya langsung sebut di situ dalam demonstrasi. Besoknya nggak tahu gimana ceritanya, saya datang terlambat ke sekolah. Lucu juga ya, ceritanya lucu sih. Aneh bener gitu, ada satu kondisi, makanya itu langsung jadi bahan bulan-bulanan guru satu sekolah gitu. Jadi ratusan siswa saya kumpulin saya dan teman-teman mengumpulkan siswa di depan di ruang upacara gitu. Kemudian saya ajukan keluh kesahnya, termasuk juga guru-guru yang datang terlambat dan sebagainya saya sebutin. Besoknya saya datang terlambat ke sekolah. Jadi bukan hanya disuruh sapu-sapu, tapi juga dapat. Seru juga ya. Tadi cerita yang paruh burung tuh menarik banget ya. Aku ingat di buku biologi itu ada omongan tentang fungsi buah. Nggak tahu nih guru Gempul ingat atau enggak. Yang ketika disebutkan fungsi buah adalah, ingat nggak di buku biologi sekolah tuh dia bilangnya apa? Dia bilang ya fungsi buah di pohon itu adalah sebagai cadangan makanan. Iya, ingat. Nah terus aku pertama kali ditanyain nih balik sama Sabda, ya kan, dia dari Zenius kan, waktu itu dia ngajar kan di Zenius. Jadi dia bilang kalau misalnya buah itu cadangan makanan, dia nanya cadangan makanannya siapa? Pernah nggak ngelihat pohon mangga makan buah mangga? Iya. Iya juga ya gitu kan. Bentar deh gitu. Selama ini setiap ujian kalau ditulis fungsi buah adalah, aku pasti selalu jawab aja kan, cadangan makanan. Tapi aku juga nggak kepikiran, cadangan makanannya siapa ya gitu. Kan kita nggak pernah lihat pohon mangga makan buah mangga gitu kan. Atau enggak, bisa nggak misalnya dia makan dari dalam terus jadi buah mangga tuh jadi kosong gitu. Jadi karena ngurut lagi gitu ya. Dimakan sama pohonnya. Kan enggak kan? Interesting ya. Jadi pas ditanya kayak gitu jadi kepikiran, iya juga ya. Jadi udah kejawab belum sekarang jawabannya sebenarnya? Udah kejawab. Sebenarnya gini. Jadi kalimat fungsi buah adalah cadangan makanan tuh kurang tepat sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara evolusionernya gitu kan, bagaimana buah itu membantu pohon survive, sebenarnya kan buah itu menjadi daya
atraktor, daya penarik untuk binatang kan, supaya bijinya dia diambil, jadi bisa ketanam lagi ke tanah gitu lewat fesesnya si binatang-binatang ini kan gitu. Nah jadi ketika anak-anak pada jawab seumur hidup mereka fungsi buah adalah cadangan makanan, sebenarnya itu mirip yang paruh burung tadi. Jadi kalau misalnya anak-anak jawab paruh burung itu tadi adalah melengkung dan kuat, mereka nggak nyadar kalau kuat itu bukan bentuk gitu kan. Nah sama kayak gini, cadangan makanannya siapa? Pohon nggak mungkin makan buahnya sendiri. Tapi gitu. Dari dua kasus yang terjadi sama Guru Gembul dan juga sama Kania gitu, timbulkan pertanyaan selanjutnya gitu. Kenapa ada buku-buku tertentu yang menggambarkan misalnya fungsi buah atau mungkin tadi paruh burung itu? Saya yakin juga pasti ada kasus-kasus serupa ya, tapi kita kan nggak tahu gitu. Kenapa bisa keluar kata atau statement seperti itu ya? Apa karena memang kosakata bahasa kita, tapi kayaknya enggak juga ya. Enggak, tapi itu kosakata. Jadi sebenarnya itu bukan cadangan makanan, sebenarnya itu penyimpan nutrisi gitu. Jadi buah. Nah, kalau itu mungkin lebih tepat. Mungkin translasinya ya. Iya. Ada terjemahan yang salah atau apa gitu. Iya. Jadi buah dia menyimpan nutrisi. Pohon menyimpan nutrisinya di situ. Yang kemudian bisa diambil sama binatang. Jadi kalau misalkan dalam gagasan evolusinya mah daripada daun-daun yang dimakan mendingan buah aja ini yang dimakan dan sekalian buahnya silahkan makan tapi nanti saya menitip benihnya gitu buat si hewan-hewan itu. Berarti memang mungkin ada sesuatu dalam proses pentranslatean konsep dari bahasa asli ke bahasa kita sehingga mungkin akhirnya itu jadi di buku cetak jadi seperti itu mungkin. Iya itu satu, tapi mungkin yang kedua juga ada kondisi di mana orang mungkin kadang ya kurang peduli atau ya kurang kritis dalam memahami apa yang harus dipahami sih gitu. Jadi sebenarnya sebuah materi itu mungkin jadinya bukan dipahami tapi cuma disebutkan aja. Dan hal itu terjadi gara-gara ada satu masa, saya tidak bisa ini mengkonfirmasi apakah pernyataan ini benar atau tidak, tetapi dari salah satu penerbit di penerbit buku cetak di Indonesia di zaman dulu jadi ceritanya tuh gini. Pak, saya langsung jujur ya, kenapa buku cetak sekolah tuh jelek? Langsung begitu ya ngomongnya? Saya langsung ke penerbit itu, terus dia jawab juga dengan jujur, kayak gini nih, buku ini jelek karena ditulis oleh orang yang tidak berpengalaman, yang juga jelek, yang cuma nyari kerjaan. Kenapa seperti itu? Karena kami tidak cukup membayar penulis profesional. Kenapa tidak cukup membayar penulis profesional? Karena anggaran terbesarnya digunakan untuk nyogok agar buku ini terbit. Ada prioritasnya salah ya. Persaingannya banyak. Jadi gimana caranya supaya buku ini diterbitkan dan kemudian nanti ada dapat apa gitu ya, disalurkan begini dan begitu. Tapi itu ada di satu zaman di mana saya juga lupa zamannya kapan. Tapi itu saya nanyanya sama penerbit gitu dan jadi si penerbit pada waktu itu dalam kondisi dilema. Ya saya pengen buku saya terbit dan tentu saja itu memberikan profit lah ya. Profit buat saya, kemudian buat penulis-penulisnya. Ya tapi realitasnya gitu. Katanya sih begitu pada waktu itu. Dan sebagai orang yang memang dari sastra juga, memang saat menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa yang lain, itu memang perlu research karena kalau padanannya salah artinya salah gitu dan bisa menyimpangkan maksud dari meaning utamanya gitu. Jadi ya ini udah mulai ada sedikit apa bahasanya ya, ada kalau misalnya itu betul ya berarti itu serius sekali ya. Kalau itu betul. Tapi itu zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang mungkin lebih parah kan. Kirain sekarang udah improve ya. Ya tapi kan mungkin segala kemungkinan kan ada. Gitu. Mungkin kesana gitu ya. Iya, pendidikan sangat unik ya. Jadi udah establish ya bahwa kita dari pendidikan negeri ya, supaya nanti netizen nggak komen, mereka mana tahu. Iya. Mana tahu kehidupan sekolah negeri. Iya, kita sekolah di sekolah yang kena cahaya matahari, bau matahari setiap saat. Betul. Dan yang atapnya bocor-bocor, ngalamin piket ngepel sekolah juga nggak? Bukan hanya itu, saya bawa sapunya dari rumah. Sama. Kalau sama ya? Sama. Persis. Persis. Berarti udahlah. Kita udah establish ya. Dan saya pernah hampir terlambat datang ke sekolah gara-gara disuruh bawa es teh buat gurunya. Jadi dari rumah tuh bawa gini, ditutupin. Jadi kan harus pelan-pelan nih. Menarik. Kan jalannya jadi pelan-pelan gitu. Ya kalau misalnya buru-buru Menarik. Pernah ada zaman kayak gitu tuh. Oke.
Ya kalau aku ngalamin telat lebih karena telat bangun atau angkot ngetem kelamaan. Oh. Itu juga biasanya angkot tuh dilema juga tuh karena kadang mereka tahu bahwa anak sekolah tuh harus masuk jam 7, tapi mereka juga paham di saat yang bersamaan kalau ini belum full, mereka jalan, mereka nggak dapat profit terbesar. Iya. Hampir mirip kayak penerbit buku tadi. Atau mungkin itu adalah orang yang sama. Mungkin sebelum dia naik kehidupannya jadi jauh lebih baik mungkin. Dulu dia supir angkot. Jadi dari supir angkot. Atau sebaliknya dulunya penerbit buku jadi supir angkot. Exactly. Iya, terus Bisa melakukan tindakan yang sama ya. Bisa jadi. Iya. Oke, nah sekarang berarti kita masuk ke pandangannya Guru Gembul dulu nih. Jadi dengan udah mengalami pendidikan negeri kayak gimana, terus mungkin dengan segala akhirnya wawasan yang udah Guru Gembul dapat selama proses bertumbuh dan berkembangnya, jadi sekarang ngelihatnya kalau misalnya dikasih kesempatan untuk kayak ngebangun visi pendidikan Indonesia nih harus kemana, menurut Guru Gembul pendidikan publik ya ini yang dibiayai negara ya itu harus seperti apa ya gitu bagusnya. Memangnya sekarang dan tolong gue juga nggak tahu Guru Gembul mungkin gak, karena Guru Gembul ini juga actually seorang guru ya, emang guru aslinya di kehidupan sehari-hari. Sekarang tuh secara sistem atau secara filosofi pendidikan kita kemana sih sebenarnya di Indonesia yang sekarang? Nah, ini asli rumit banget pertanyaan ini. Jadi jawabannya juga butuh waktu yang panjang tapi Tapi saya persingkat dengan yang saya coba sesingkat mungkin gini lah ya. Sebenarnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu satu di antara sekian masalahnya itu karena kita berorientasi pada maaf banget kemunafikan gitu. Dalam hal apa? Jadi misal gini nih ya, misal gini. Sekolah atau pemerintah diamanahi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mereka kemudian mendefinisikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah dengan angka-angka. Saya ambil titik yang paling krisis di mana Indonesia ngalamin ujian nasional. Nah, ujian nasional itu setiap siswa, setiap sekolah, bagaimanapun latarnya, bagaimanapun lokasinya, bagaimanapun anggaran dana di dalamnya, itu tetap kelulusannya harus 99%. Itu nggak mungkin. Soal yang sama dibagikan kepada sekolah bonafit yang ada di tengah kota dengan orang yang ada itu beda banget. Tapi lihat hasilnya selalu sama, 99% lulus. Dimanapun selalu sama. Kenapa seperti Bagaimana itu? Itu bisa terjadi? Karena itu rekayasa. Iya betul. Tentu saja itu rekayasa. Karena pada waktu itu Indonesia lagi disentil sama PISA untuk pertama kalinya, untuk awal-awal sekolah kamu, pendidikan kamu adalah yang terjelek. Nah, kementerian kemudian bingung gimana caranya menghasilkan sebuah data yang membantah itu. Jadi dibuatlah. Jadi ini berlanjut sampai sekarang walaupun salah satu UN-nya, akar masalahnya ya. Ini berlanjut. Tapi ini terkonfirmasi ya, maksudnya memang betul dilakukan karena secara secara langsung intentional dari kementerian gitu. Secara pribadi saya dulu pernah jadi kepala sekolah dan ini silahkan dikonfirmasi. Saya dulu pernah menanyakan ini ke netizen dan ada 2.000 orang yang mengkonfirmasi bahwa itu benar gitu. Tapi saya dulu waktu jadi kepala sekolah itu diundang untuk rapat bagaimana caranya meluluskan yang baik dan benar, memberi contekan yang baik dan benar. Jadi karena bukan salah sekolahnya juga, karena bayangin ini misalkan saya dalam konteks kepala sekolah, saya melihat anak didik saya berjuang mati-matian untuk bisa lulus, mereka itu habis-habisan untuk berusaha meredam hobinya untuk bisa ada di sekolah dan sebagainya, kemudian ditentukan hanya dalam waktu 3 hari. Penentuan itu kan sangat-sangat tidak adil dan itu hanya untuk 3 pelajaran pas zaman dulu tuh. Hanya untuk 3 pelajaran. Ngalamin juga kan sangat tidak adil. Jadi akhirnya banyak juga kepala sekolah ya sudahlah bagaimana kan kalau misalkan kita tidak meluluskan mereka juga itu ketidakadilan yang lebih besar dan itu menghancurkan masa depan mereka yang lebih pahit gitu, lebih besar. Ya udah kita bikin contek-contekan bersama gitu. Nah itu saya ngalamin SD, SMP, SMA itu ada contek-contekan semacam itu yang bikin saya sakit hati tadi diceritain itu adalah ketika saya dipaksa untuk mencontek. Tetapi saya menolak dan saya 3 hari itu dibully oleh orang yang ada di atas dalam artian guru-guru dan teman-teman saya di belakang gitu. Yang maksa saya untuk ikut bergabung dalam soal yang dilempar dari satu bangku ke bangku yang lain itu. Begitu. Jadi kita tuh sekarang ketika UN-nya sudah dihilangkan sampai sekarang loh ya,
guru-guru itu diwajibkan kalau anak-anak sekolah nilainya harus di atas KKM. Itu diwajibkan, bagaimanapun caranya nilainya harus di atas KKM dan bagaimanapun harus lulus, harus nilainya baik dan sebagainya gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Si guru itu mengkatrol. Unfaedah sekali saya mengajar kemudian mengevaluasi dari sini sampai sini, tapi ujung-ujungnya nilainya harus dikatrol kemudian, dan ini kewajiban bersama gitu. Karena kewajiban etika maksudnya yang tadi itu kan ini menentukan masa depan. Kemudian kewajiban ada aturannya, ada prosedurnya di mana anak kalau misalkan di bawah KKM berarti harus remedial, harus diulang-ulang dan sebagainya. Dan itu tidak untuk semua anak bisa melakukan seperti itu, gurunya juga tidak mungkin seperti itu. Yang intinya adalah rapat kelulusan pasti memaksa setiap guru untuk meluluskan siswa-siswanya. Kan begitu. Nah, jadi akhirnya kita dapat nilai nih, kita dapat angka, rapot. Saya berani menyatakan bahwa angka rapot itu jangan dibanggakan dan jangan disedihkan karena itu semuanya adalah hasil kong kali kong si gurunya penuh dilema untuk dapat itu gitu. Bukan gara-gara hasil evaluasi atau assessment yang sesungguhnya, tetapi karena kegalauan si gurunya. Nah, karena apa? Karena nilai angka itu di kita tuh begitu pentingnya gitu. Jadi ya itu, jadi ketidakjujuran. Anak yang begini ya nilainya harus 7,5. Anak yang pakai gimana pun nilainya tetap harus segini gitu. Jadi range-nya antara 7,5 sampai 9,5. Jadi dari 1 sampai 10 angka yang harus dikasih itu hanya dari 75 sampai 95 gitu. Kenapa enggak? Kalau misalkan anak yang pemalas, kasih aja sama kita nilai 3 gitu. Tapi 3 itu sejujurnya dan dia nggak usah dibully dengan angka 3 itu. Itu adalah hasil kerja kerasnya gitu. Kenapa nggak seperti itu aja gitu? Toh nanti juga kalau dia tahu kapasitasnya 3, dia akan bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Tapi itu dilarang. Yaitu balik lagi. Jadi kita itu cenderung pada formalisasi, nilainya harus tinggi, harus besar, harus apa, guru-guru ditekan untuk itu, siswanya ditekan untuk itu, pada sesuatu yang sampai sekarang kita tidak ngerti faedahnya apa gitu. Ya, itu cukup make sense. Berarti kalau misalnya sekarang lu punya yang pertanyaan kan yang tadi ya, lu punya sesuatu untuk melakukan pembaharuan ke sistem yang ada, lu akan mulai di mana, Kang? Saya pusing sumpah kalau misalkan bahas itu ya. Tapi saya pengen memulainya itu dari universitas-universitas yang mencetak guru. Saya pengennya tuh dari situ. Kenapa? Karena guru itu adalah ujung tombak bagi sistem pendidikan kita. Kita tuh sampai sejauh ini bahkan setelah ada internet sudah ada apa, kita tuh masih mengandalkan guru gitu. Bentar lu, sorry. Tapi kan tadi kan masalahnya ada di alat evaluasinya nih. Maksudnya kalaupun kita mencetak guru yang bagus, kalau misalnya KPI-nya mereka dan akreditasi sekolah tetap berbasis yang tadi kan berarti nggak ngefek dong ini membaiknya kualitas guru ini. Ya karena nilai itu emang nggak guna gitu. Nah tapi berarti harusnya itunya duluan nggak sih kan? Apanya? Yang dibenerin matriks pengukuran performanya. Saya setuju. Tapi mari kita hitungnya tuh dari sini nih. Jadi ceritanya ada 2 bagian besar yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan kita. Apakah sistemnya dulu atau sumber daya manusianya dulu? Exactly. Jadi dari pertanyaan yang paling sangat-sangat mendasar itu, apakah sistemnya dulu atau sumber daya manusianya dulu? Yang nilai-nilai tadi itu terkait dengan sistem. Nilai sistem penilaian dan sebagainya. Sekarang sudah ada yang namanya assessmentnya sudah diperbarui segala rupa sehingga sekarang penilaian tidak harus berbasis angka atau penilaian tidak harus berbasis teks dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah seperti itu, tapi apa yang terjadi? Guru-guru memaksakan agar tetap berbasis pada nilai dan harus berbasis pada evaluasi di atas kertas. Kenapa seperti itu? Karena, nah ini nih yang pentingnya. Sistem dari dulu sampai sekarang, dari tahun 2003 sampai tahun sekarang tuh sistemnya tuh udah sepenuhnya ganti, udah dalam tanda kutip tidak prioritas angka, tapi sekarang guru masih prioritas angka. Karena apa? Karena gurunya menginginkan itu. Jadi kalau misalkan saya ngobrol sama orang-orang kementerian, misalkan ya di sana, mereka bilang nilai itu urusan sekian, angka tuh urusan sekian. Karena yang paling penting itu adalah kompetensi mereka yang terpenuhi. Saya ngomong sama mereka tuh bolak-balik tuh itu, mereka tuh menekankan itu. Administrasi itu urusan sekian, formalisasi urusan sekian, nilai dengan angka-angka urusan sekian, bahkan KKM mereka memutuskan untuk dihilangkan demi komitmen mereka untuk tidak prioritas pada angka, ini pada dari pusat matriks. Pusat ya? Di pusat gitu.
ketika saya jadi guru honorer di bawah, kemudian saya ketemu sama kepala sekolah, kemudian datang pengawas untuk in-house training. Kurikulum Merdeka itu jadi nanti adalah harus gini. Gurunya, pengawasnya, bahkan sampai detik ini saya masih sering berdebat dengan seorang pengawas sekolah. Dia tuh teman seangkatan saya. Ya karena dia jadi pengawas, karena dia fokus pada administrasi, fokus pada angka-angka, pada matriks yang seperti itu. Jadi masalahnya tadi di angka itu. Tapi aku masih bingung nih Kang. Kan kalau misalnya dibilang tadi kan dari kurikulum mereka ini nomor sekian ya. Nomor satunya tadi kompetensi. Iya, nah, kompetensi ini gimana cara mengukurnya? Maksudnya kalau misalnya kita nggak pakai angka, maksudnya nggak ada alat ukur nih. Nah terus yang dimaksud dengan yang penting kompetensi itu pembuktian ketercapaian kompetensinya itu gimana ya? Pembuktian ketercapaiannya itu tidak harus dengan angka, jadi variabelnya banyak, jadi kriterianya banyak. Jadi misalkan gini nih ya, misal ada salah satu sekolah di Bandung yang menerapkan kurikulum Merdeka dan dia meluluskan siswanya bukan gara-gara nilainya bagus terukur dalam konteks nilai, tapi gara-gara dia bisa nyukur rambut teman-teman dan gurunya dengan baik. Oh, maksudnya nggak harus ada angkanya, tapi sebenarnya tetap ada penilaian, ada alat ukurnya, ada, tadi. tapi nggak harus dengan angka. Jadi variasinya lebih besar. Ada juga salah satu murid saya yang dia bukan hanya lulus dari sekolahnya, tapi langsung diterima di salah satu kampus bergengsi di Indonesia, bukan gara-gara ujian nasional yang bertulis dan sebagainya, bukan, tapi gara-gara dia bikin aplikasi pendidikan. Nah, ini ide-ide yang seperti ini tuh sejak 10 tahun yang lalu, sejak 15 tahun yang lalu tuh udah diupayakan. Kurikulum berbasis kompetensi itu maksudnya adalah setiap siswa harus berkembang sesuai dengan kompetensinya. Dan alat ukurnya, penilaiannya variatif. Misalkan ginilah, ada musisi di Indonesia sampai sekarang yang bahkan dia tidak bisa bikin not balok. Tapi dia jadi musisi besar. Nah, jadi kalau misalkan seandainya dia harus sesuai dengan kriteria penilaian di atas mungkin kertas, dia tidak akan pernah jadi dia gak akan itu. Tapi dia sekarang jadi musisi besar, itu adalah pembuktiannya gitu. Kan variabelnya harus diperluas diperbanyak ya. Atau di sini atau misalkan kita melihat ada orang-orang yang dulunya sekolahnya nilainya jelek tetapi lebih sukses daripada yang ranking 1. Dan itu ada riset, ada datanya. Kalau kita ranking 1, potensi kita di masa depan sukses itu lebih kecil daripada orang-orang yang rankingnya pertengahan. Itu juga cukup menarik tuh. Nah, silahkan dikonfirmasi dengan pengalaman masing-masing. Dulu kan pernah kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ada ranking satunya. Betul. Balik lagi ke statement. Kalau aku ranking 1 mulu. Ini ranking 1 ya? Ya tapi satu dari sekian lah kan. Sehingga tidak enggak semata-mata jadi. Tapi menarik ke statement lo tadi Kang. Lo akan mulai dari gurunya dulu, dari universitas guru. Apa yang akan lo revolusi di situ? Apa yang akan lo ubah ke mental guru? Kompetensinya ya. Guru tuh sekarang itu tidak diajarkan sesuai dengan kompetensinya. Ini tuh saya ulang-ulang di berbagai podcast. Jadi gini nih, ini pentingnya nih ya. Pentingnya. Guru-guru di Indonesia itu ketika diajarin jadi guru, itu disuruhnya belajar tentang tata usaha. Bukan nggak diajarin. Aduh lucu banget. Kan gini nih ya, dalam pikiran saya, gimana caranya untuk menjadi guru? Kenal psikologi anak. Mampu mendiagnosis masalah-masalah anak. Ini idealnya. Bisa menguasai kelas. Bisa beretorika, bisa menyampaikan ide dan gagasan. Cukup inspiratif sehingga anak-anak itu betah di dalam kelas. Itu adalah kompetensi guru. Tapi yang diajarkan di universitas apa? Bagaimana cara bikin silabus. Aduh lucu banget. Dan dikasih template. Dikasih template. Tapi kalau dia ngambil kelasnya di kelas gua nggak gitu ngajarnya. Jadi kan aku juga waktu di Zenius Kampus Merdeka kan ada anak-anak ngambil jurusan teaching ya, jurusan pedagogi nih, pendidikan di Zenius lewat Kampus Merdeka. Nah kan aku salah satu yang bikin learning materialsnya. Nah aku nggak ngajarin itu ke mereka. Jadi cara bikin silabus tuh bukan dari template ini ada apa aja. Cara bikin silabus tuh paling pertama adalah nentuin tujuan dulu. Nah iya itu. Paling pertama logiknya tuh nentuin tujuan, habis itu baru nentuin strateginya dan mencapai tujuan kayak gimana. Bentuknya bisa macam-macam, jadi nggak perlu dikasih template nih kayak gini yang harus dibikin gitu. Dan luar biasanya gini, ada sesuatu yang menarik di angkatan saya tuh, guru diajarin per menit.
Jadi gini, saya mau mengajar sampai 1 tahun ke depan. Hari anu ini, Jam tanggal sekian, anu, jam sekian, pertemuan sekian. Menit 1 sampai menit 5 apa yang harus saya lakukan, tulis. Menit sekian sampai menit kesekian ditulis. Jadi sampai saya mengajar tahun depan tuh harus dimulai menit kesekian. Itu jadi guru tuh jadi peramal gitu. Dan akhirnya administrasinya 2 rim. Jadi siswa libur, siswa-siswa libur, gurunya sibuk ngerjain yang kayak gitu. Jadi guru diajarin, dan yang lebih ironi lagi apa? Ketika saya lulus, kurikulum ganti, administrasi ganti, nggak kepake semuanya yang tadi itu. Ya karena yang diganti kan administrasinya. Ya, betul. Nah, kenapa guru dipaksa untuk itu? Kan kompetensi guru itu adalah dia mendidik, artinya dia mampu menciptakan sebuah transformasi pada anak yang tidak bisa menjadi bisa, pada anak yang tidak ahli menjadi ahli, pada anak yang tidak tahu menjadi tahu, pada anak yang hebat menjadi lebih hebat. Transformasi itu kan adalah esensi dari pendidikan itu kan itu. Nah, jadi gimana caranya agar guru cukup inspiratif, agar anak-anaknya mau belajar, gemar belajar? Gimana caranya agar siswa-siswa itu betah di kelas? Gimana caranya agar sekolah menjadi rumah kedua yang menyenangkan bagi siswa-siswa itu? Kan fokusnya tuh di situ gitu. Nah, itu dimulainya dari mana? Dari guru-guru yang berkompeten. Oke, Kang. Tapi kalau gimana dia ngajar tadi, gimana dia jadi inspiratif segala macam, itu kan cara untuk bisa mengajar nih. Belum bicara soal apa yang diajarin. Oh iya, apa yang? Aduh. Nah, iya. Ada dong ajaran yang misalnya menurut kita nggak bagus. Ya kan, misalnya ini adalah sesuatu yang harusnya orang nggak diajarin jadi begini misalnya. Nah, tapi kan kalau tadi metode itu kan bicara cara kan, bicara means lah gitu. Kita belum bicara isinya, cara itu dipakai buat kemana gitu kan. Misalnya guru-guru dengan pemikiran atau nilai-nilai tertentu ngajarin anak-anak jadi kayak gini, dengan dia inspiratif, dengan dia jago bikin kelasnya jadi enak segala macam, jadi makin tersebar dong pemikiran dia yang misalnya nggak bagus nih sebenarnya gitu. Nah, Guru Gembul ngelihatnya gimana nih? Maksudnya isi dari apa yang diajarin ini ada nggak sih yang harus kita desain secara khusus, secara bangsa lah gitu, sebagai suatu bangsa, jadi secara nasional? Karena tadi kalau aku dengar Kang Gembul ngomongin soal cara assessment yang berbasis kemampuan tadi, misalnya kayak lu udah bisa nyukur rambut, oke lulus misalnya. Yang satu udah bisa jadi musisi hebat, lulus. Berarti kan ini nggak ada standar bersamanya nih. Berarti ya kan, berarti setiap orang bisa belajar yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya dan lain sebagainya. Berarti apakah nggak ada kompetensi atau skills yang harusnya ini berlaku universal? Misalnya apa, mungkin pemahaman tentang pajak misalnya, atau kemampuan membaca misalnya, atau apapun itu. Nah, untuk apa kita tahu pajak? Ya misalnya kan, makanya itu permisalnya, karena orang-orang kan suka bilang gitu, harusnya ini nih yang diajarin ke semua orang kan gitu. Suka ada perdebatan seperti itu. Ini di dunia filsafat pendidikan itu menjadi salah satu yang sangat-sangat kontroversial, sangat diperdebatkan. Jadi kita tuh mau mengarahkan sesuatu untuk apa? Jadi yang dimaksud dengan siswa hebat, siswa itu tuh yang seperti apa? Misalkan kita lihat beberapa contoh penerapan di negara-negara tertentu, negara-negara maju, semuanya saya sebutin yang negara maju misalkan ya. Nah, Amerika Serikat fokusnya itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, yang dia itu bisa jadi excellent di satu bidang sehingga dia bisa mandiri secara finansial gitu. Jadi difokuskannya itu adalah bahkan universitas-universitas mereka tuh bisnis gitu. Bisnis ya pokoknya mah, jadi si orang-orang yang ada di situ tuh harus menciptakan sebuah produk yang bisa dijual gitu. Itu fokusnya orang-orang Amerika Serikat. Makanya pendidikan di sana itu bajunya bebas, apanya bebas, karena memang nanti siswa, yuk kita banyak-banyak bikin project, banyak bikin apa, nanti si project itu dikembangkan, gimana kalau nanti kamu usahanya adalah di project yang seperti ini gitu. Misalkan yang di Amerika Serikat yang seperti itu, atau misalkan yang di Eropa. Yang di Eropa nggak seperti itu. Yang di Eropa itu bagaimana caranya agar manusia itu menjadi bagian dari masyarakat. Jadi individu-individu harus bagus secara pribadi, secara individu, agar dia bisa menjadi bagian dari masyarakat. Makanya di sana kompetisi tidak sekuat di Amerika Serikat. Ini nggak untuk semua negara Eropa, tapi negara-negara Eropa yang maju gitu ya, yang hugah-hugah gitu. Nah, jadi mereka itu tidak terlalu fokus pada
kompetisi, tetapi fokus pada kooperasi. Gimana caranya misalkan anak-anak mereka itu jadi bagian dari masyarakat yang menyenangkan, yang sukses semuanya. Atau misalkan kita lihat Jepang atau negara-negara Asia Timur. Itu sebaliknya lagi. Jadi mereka dianggap sebagai kader bangsa, yang kemajuan sebuah bangsa dilihat dari kemajuan anak-anaknya. Maka anak-anak mereka itu dipres, ditekan untuk menghasilkan sumber daya yang benar-benar mumpuni di kemudian hari. Makanya sekolahnya lebay-lebay gitu, bisa sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Bahkan masih kecil udah bisa main piano, main biola dan sebagainya. Karena itu tuh kalau misalkan mereka berprestasi, pialanya disimpan di sekolah gitu. Mau ke situ arahnya ternyata. Iya, karena itu untuk negara kan. Iya, exactly, betul. Karena kader-kader tadi. Jadi negara-negara Asia Timur itu bukan untuk pribadinya, tetapi untuk negaranya. Apakah kita termasuk yang seperti itu, Kang? Nah, kita tuh gak ada satupun di antara itu. Kita tuh gak jelas. Kita lebih ke gak jelas. Kita gak itu sama kayak pertanyaan ideologi ekonomi, kayak apakah kita sosialis apakah kita kapitalis, kita gak jelas jawabannya. Iya. Jadi maksudnya saya harus membandingkan tadi dengan antar negara maju tuh, maksudnya adalah filosofis yang bagaimanapun dasarnya, kalau komitmen tuh jadi negara maju sih itu tuh. Betul. Ada arahnya lah gitu. Jadi ada progres, karena kayak mendorong meja ada arah mendorongnya. Gitu. Ya kan, tapi bayangin kalau misalnya satu dorongnya ke sini, ya kan nggak bisa bergerak mejanya gitu. Itu tuh ada plus minusnya. Makanya tadi kan ada pertanyaan itu akhirnya kontroversi gitu. Jadi kalau misalkan yang ideal yang seperti apa, misalkan menyelenggarakan pendidikan yang diarahkannya tuh kemana, harus ada bagian besar, ide besar yang harus disampaikan. Ya memang begitu kan. Nah, ya di situ ada perdebatan. Tapi ide besar manapun yang di situ kalau kompak tuh jadi maju negaranya. Nah kita tuh enggak gitu. Jadi di Indonesia tuh semuanya tuh menjadi itu berbasis pada nilai, berorientasi pada nilai. Jadi akhirnya nggak kemana-mana. Tapi kan ada juga Kang yang kompak misalnya ke arah yang cenderung dogmatik kan nggak maju jadi. Cenderung cara berarti itu di luar kompak doang itu di luar filsafat pendidikan yang tadi berarti tetap arahnya tetap harus ada yang bisa bikin mundur juga. Ada banyak. Nah, berangkat dari disebutin nggak sih itu masyarakat mana? Gak usah. Lanjut. Kita yang di filosofi pendidikan aja, jangan keluar. Tapi gue penasaran Kang, berangkat dari statement lo tadi, gue jadi penasaran. Dari semua menteri pendidikan yang pernah menjabat di Indonesia, mana yang menurut Akang secara personal, jadi nggak ada jawaban benar, nggak ada sana, karena namanya preferensi personal, yang arahnya udah paling tidak udah di arah yang lebih oke lah. Gitu. Gua nggak bilang yang paling bagus ya, karena itu kan agak sulit. Yang arahnya udah ke arah yang paling oke. Yang lo mulai aware menteri ini. Saya gini ya, saya mengira bahwa jabatan publik khususnya di kementerian itu gagal dan berhasilnya dia itu bukan sepenuhnya prestasi dan kesalahannya dia. Jadi misalkan gini ya, di Indonesia itu ada ormas yang wajib megang bagian tertentu di pendidikan kita. Wajib harus dipegang sama ormas itu. Mau pemilu siapa yang menang, mau menterinya siapa, ormasnya wajib itu. Kalau sudah seperti itu, susah kita menentukan menteri mana yang terbaik, karena si menteri itu pun harus benar-benar berkompromi ide dan gagasan itu dengan ormas yang dimaksud itu. Itu satu poin ya. Itu satu poin. Belum lagi tadi ukuran performanya tuh kan udah mengikat soalnya buat kementerian. Kemudian kita juga tidak bisa mengukur misalkan menteri pendidikan era Orde Baru dengan era sekarang. Itu kan otoritasnya juga benar-benar mereka tuh berbeda gitu. Dan doktrinnya juga berbeda gitu. Jadi kita gak bisa menentukan. Tapi di zaman saya melihat bahwa misalkan ini gak ada intensi apa-apa, paham. Politik apapun ya. Tapi Pak Nadiem, Pak Anies tuh luar biasa, bagus itu. Dalam pendidikan, dalam ide-ide pendidikannya gitu. Ya walaupun idenya sebenarnya nyontek juga dari negara lain gitu. Cuman kemampuan mereka untuk mengelaborasi dan mengkolaborasikannya dengan yang ada realitas di Indonesia itu saya pikir juga bagus gitu. Ya itu cuman balik lagi ketika itunya begitu ada distorsi besar dari menteri ke sini idenya berubah dikit, dari bawah ke rubah makin gede. Berarti ini hampir mirip kayak main kata berkait ya. Hampir mirip kayak main kata berkait di mana ada misalnya 5 orang yang ini mungkin
arahnya jelas, tapi kesini jadi ngawur gitu ya, karena distorsinya makin. Ya belum lagi kan ada otonomi di daerah juga ya, maksudnya nggak semuanya dipegang pusat kan. Nah, dalam ini ada satu yang penting, ada ide dari kementerian yang sesuai dengan otonomi. Jadi di kurikulum yang sekarang itu dikatakannya seperti ini. Kalau misalkan ada sekolah yang di pinggir pantai, maka fokus pendidikannya itu adalah bagaimana caranya menjadi nelayan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah lingkungan kelautan, bagaimana caranya misalkan menjadi duta wisata di kawasan itu gitu. Dan itu adalah kurikulum atau penerapan kurikulum yang berbeda ketika ada sekolah yang ada di gunung dan terpencil, yang bahasannya tentu saja adalah mencari obat-obatan tradisional yang bisa kan gitu. Nah, ide dari kementerian sekarang tuh gitu. Otonomi daerah berarti orang Papua tidak harus difokuskan pada Pangeran Diponegoro. Tetapi fokus pada pahlawan-pahlawan lokal mereka. Betul. Begitupun dengan orang Batak tidak harus belajar tentang misalkan Kartosuwiryo. Tapi fokus pada pemberontakan yang juga ada di sana gitu. Ya, sesuai dengan tempat dan daerah di mana mereka ada. Jadi ide di kurikulum yang sekarang itu begitu. Idenya. Nah, tapi balik lagi pas bagian ke bawah itu beda. Iya. Kalau aku kan juga punya kayak apa ya, visi atau filosofi pendidikan yang aku dukung lah gitu ya. Nah mungkin aku share dikit ya di sini. Maksudnya siapa tahu nanti Kang Gembul punya respons lah atau punya feedback terhadap ini. Jadi kalau aku mikirnya terkait perbedaan regional tadi, itu mungkin emang relevan untuk misalnya pertama penyelenggaraan sekolahnya itu sendiri. Menurut aku penyeragaman jam sekolah, maksudnya bahwa sekolah tuh harus pagi misalnya, itu menurut aku nggak tepat karena bisa jadi di region tertentu, misalnya tadi mungkin untuk anak-anak yang melaut misalnya tadi yang di dekat laut, mungkin jam sekolahnya harusnya nggak pagi gitu, mungkin misalnya apakah siang, apakah sore, mungkin masyarakat yang bertani juga bisa jadi beda. Jadi dari sisi penyelenggaraan, dari sisi jam aja tuh bisa jadi bisa macam-macam. Terus juga tadi konteks misalnya penerapan gitu kan, penerapannya apakah itu konteksnya untuk melaut, apakah untuk bertani, apakah untuk mungkin menambang dan lain sebagainya. Konteks penerapannya bisa jadi berbeda. Tapi aku sendiri ngelihat ada hal-hal yang menjadi aku sebutnya universal fundamental lah gitu. Yang ini emang sifatnya tuh harusnya ini universal nih, bakal universally applied gitu. Misalnya kayak gampangnya let's say logika deh gitu, penalaran. Itu kan mau kita untuk bertani, untuk kita melaut, atau untuk kita ngelawak, kita butuh logika gitu ya kan. Nah jadi aku ngebagi dua nih secara umum kalau kita bicara visi besar tadi, buat aku sekolah atau pendidikan, terutama pendidikan publik ya dalam hal ini yang kita biayai bersama. Jadi menurutku kita mesti punya planning bareng-bareng gitu kan. Nah menurut aku harusnya kebagi dua tujuan nih. Pertama, tujuan yang sifatnya untuk mempersiapkan dia sebagai bagian dari masyarakat. Jadi bicara soal hal-hal yang universal fundamental untuk dia bisa functioning di masyarakat, untuk dia bisa beroperasi dan berkomunikasi, berinteraksi dengan baik satu sama lain juga di masyarakat. Nah di situ termasuk misalnya bahasa Indonesia. Kenapa sih kita harus ngajarin bahasa Indonesia ke semua orang? Karena ya supaya kita bisa komunikasi satu sama lain gitu kan. Nah tapi ada satu lagi yang tujuan individual optimal tadi, yang misalnya kalau dia musisi, gimana nih pendidikan kita bisa memfasilitasi supaya dia jadi musisi yang terbaik gitu kan, supaya dia excellent di bidang dia. Nah jadi menurut aku kebanyakan perdebatan filsafat pendidikan sekarang tuh cenderung bicara soal gimana memaksimalkan minat bakat aja, tapi nggak bicara soal bagaimana dia menjadi bagian dari masyarakatnya nih. Karena gini, misalnya seorang musisi, mungkin dia bakal main musik let's say 10 jam dalam sehari misalnya gitu. Tapi kan di luar dari 10 jam itu, dia adalah human being, dia adalah manusia yang harus membuat keputusan nih dalam hidup. Nah aku ngelihatnya, kalau misalnya kita nggak membangun pola pikir tertentu yang sehat untuk membuat keputusan yang baik ini, ketika mereka sukses di bidangnya, misalnya mereka menjadi musisi dengan segala kekayaannya, mereka bisa punya power untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang destruktif gitu. Misalnya kayak kalau kita menumbuhkan anak-anak yang nggak punya, let's say kesadaran lingkungan deh gitu, kesadaran sumber daya misalnya. Jadi ketika mereka punya uang, mereka excessive resource gitu ya. Mereka adalah menjadi orang-orang yang emisinya tinggi. Orang-orang yang nggak peduli buang-buang air, buang-buang listrik, bodo amat, karena mereka nggak ngerti cara kerja ekosistem kayak gimana. Nah dari situ aku akan ngelihat, oh berarti pemahaman ekologi dasar kayak gini, dari mana air kita muncul, dari mana listrik kita muncul, itu menjadi salah satu pengetahuan universal gitu. Nah kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya visi besar pendidikan dasarnya tuh memang mesti ada kebagi dua kayak gini Kang. Nah cuman kalau tadi
Kang Gembul bukan mempersoalkan sih, kayak mengkritisi lah ya soal assessment tadi. Nah kalau aku ngeliatnya justru kesalahannya ada pada isi assessmentnya. Nah tadi benar kayak misalnya pengukuran assessmentnya nggak harus angka per se, bisa jadi lebih kayak dia udah bisa atau nggak bisa cukup. Nah tapi berarti harus ada dong assessment yang menguji kemampuan universal ini untuk memastikan pendidikan dasar kita membekali orang-orang dengan ini. Gitu kan? Nah I think cara aku ngeliatnya gitu sih. Jadi kayak di satu sisi aku akan mempertahankan assessment terstandar, tapi dengan isi dan pengukuran yang berbeda, yang lebih baik lah gitu ya, yang improve untuk mengenforce skills dan cara pikir yang diperlukan secara universal ini gitu misalnya. Nah baru yang satu lagi yang bagian minat bakat lah gitu, dimana of course pendidikan harusnya bisa memfasilitasi itu, tapi kan bagian itu bisa dibebasin kan, bisa dibuka nih. Nah cuman yang aku lihat sekarang kurang inovatif itu sebenarnya adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan kita kurang membuka kemungkinan untuk proses pembelajaran ini bisa lebih bebas gitu. Maksudnya anak-anak nggak harus stuck dengan sekolah misalnya. Karena misalnya kayak gini, aku misalnya mau jadi musisi. Kalau misalnya kita mau memfasilitasi semua anak yang mau jadi musisi di setiap sekolah, jadinya mahal banget dong. Karena jadi setiap sekolah harus menyediakan misalnya piano, gitar, drum dan lain sebagainya. Yang which is itu bukan tools yang murah ya? Iya, anggarannya pasti jadi gede banget. Nah, aku mikirnya kayak gini, kenapa nggak kita mainan voucher misalnya? Jadi anak-anak yang mau jadi musisi bisa ambil kelas musik di institusi musik. Habis itu anak-anak yang mau jadi pelukis bisa ambil kelas melukis di institusi melukis misalnya. Kayak gitu. Jadi cara kita menyelenggarakan pendidikan ini juga menurut aku masih kurang inovatif di bagian bagaimana anak-anak mendapatkan source of learning-nya gitu. Ya kan? Jadi masih sangat terbatas gitu. Kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau aku ditanya kayak apa yang mau diubah, sebenarnya pertama aku akan berangkat dari assessment-nya dulu sih, dari matrix performanya dulu yang akan menjadi enforcement untuk kualitas gitu. Karena tadi misalnya kita mau ningkatin kompetensi guru kan harus ada arahnya nih. Maksudnya apa kompetensi mau diarahin kemana? Nah maka itu ukuran performanya harus dibikin dong, ya kan? Jadinya guru yang bagus tuh kayak gimana harus kita define. Nah definisi ini aku bikin dari 2 tujuan tadi. Jadi gimana guru-guru bisa menghasilkan pendidikan yang mencapai tujuan universalnya dan tujuan individualnya. Gitu. Sebelum ke Guru Gembul, menurut lo kan udah berapa persen guru yang ideal menurut lo di Indonesia? Berapa persen? Tiba-tiba, aduh gila ya pertanyaan kayak gini aku yang dijebak. Sumpah. Karena dulu Guru Gembul pernah menjawab pertanyaan yang hampir sama di somasi loh dia. Jadi aku jadi nggak berani nih mau jawab. Oke Cok, kira-kira dalam rentang. Coba Kak jawab yang terdiplomatis mungkin. Ayo challenge. Gini. Pertama, kualitas ini bukan sepenuhnya tanggung jawab individu. Jadi cari amannya gitu. Tapi saya gak tega ini. Tapi saya pengen komentari yang tadi yang ide tadi itu. Boleh, Kang. Jadi sebenarnya Kang Coki kalau diperhatikan sebenarnya si Teteh Kania itu dari awal kita diskusi itu sebenarnya pengen mengarahkan diskusi kita tuh ke arah yang barusan bahwa aku baru kepikiran tadi pas yang standarisasi itu. Jadi di satu sisi kita harus memiliki standar yang universal. Menurut aku, tapi aku tadi nggak tahu karena Kak Gembul bawa yang assessment tadi yang ujian nasional, jadi makanya aku jump in, maksudnya aku share. Kalau aku ngeliatnya gimana? Ya tapi ini adalah apa sih? Saya pikir ya, ini justru adalah jawaban yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Jadi dibutuhkan oleh negara kita. Jadi salah satu bagian yang paling menyulitkan dari negara kita itu adalah bahwa kita tidak bisa membedakan mana ranah privat dan mana ranah publik gitu. Salah satunya termasuk juga ketika kita misalkan memberikan pelajaran kepada si anak, mana bagian-bagian publik yang harus ditanamkan kepada anak, dengan mana bagian-bagian yang harus ditanamkan untuk pribadi dirinya sendiri, pengembangan dirinya sendiri. Itu kita tuh kacau gitu. Benar, itu benar banget itu. Nah, ya makanya tadi tuh ini cuman saya tuh kehilangan momen karena
Jujur ya, kalau misalkan bahasannya itu adalah anak, nggak bahas yang masalah pendidikan, saya langsung ngeblank karena terlalu banyak masalah yang Paham. Jadi sebenarnya Kang Gembul juga mau nyampein poin itu, tapi tadi ada yang lain-lain juga ya. Jadi terlalu banyak ya. Tapi benar, maksudnya kritik-kritiknya itu juga tepat sih. Tepat, sebenarnya gue juga jadi sepakat. Memang benar, jadi banyak banget aja pointersnya. Iya, memang karena kalau kita memang berbicara mengenai pendidikan Indonesia ya, mungkin podcastnya sejam 2 jam nggak cukup. Ya makanya tadi tuh saya tuh mencoba untuk bawa ke ranah yang paling dasar gitu. Okay. Ya, yang betul, harus paling diperbaharuinya fundamental. itu adalah Ya. sistemnya dulu Ya, atau betul. sumber daya manusianya dulu gitu. Betul. Ya. Karena Benar. yang membuat sistem adalah sumber daya manusia, tetapi sumber daya manusia kualitasnya itu ditentukan juga oleh sistem gitu. Betul, Nah, ini jadi- tuh kita terjebak pada telur ayam kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan jawabannya udah gitu tuh enak gitu. Ya harus itu gitu. Iya, memang betul. Tapi saya mau jawab Iya, yang Kang. tadi ya. Boleh, Karena boleh, tadi boleh. biar nggak ini nih, biar Iya. nggak tertekan. Bagaimana tuh, Kang? Gimana Kang? Guru di Indonesia yang sesuai kompetensi itu 1/3 atau kurang dari itu. Ini by data kah, Kang? By data. 1/3 atau kurang itu udah generous. Ada Itu udah generous itu banget. datanya tuh rentang 25 sampai 33. Iya, soalnya datanya 20-an kalau nggak salah. Itu tapi ini data itu pun dari uji kompetensi yang Nah, masih tapi dari uji kompetensi yang uji kompetensinya itu tidak berkompeten gitu. Wah, malah jadi serem ya. nggak berani ngomongnya. Guru kita diuji dan akhirnya dapat nilai segitu, tapi alat tesnya, alat pengujinya, saya mohon maaf itu alat pengujinya. Itu juga problematik tanda kutip ya. Ya, jadi gini nih, soal untuk menguji guru tuh, yang biasa kita sebut misalkan ya, sebutkan sistem peredaran darah ikan. Itu dijadikan alat penguji untuk guru-guru. Kalau guru gak bisa itu berarti gurunya salah dan tidak berkompeten. Gitu Ya, jadi soal kita itu. tuh memang alat ukur tuh parah ya, masalah alat ukur. Kayak misalnya gini deh, kampus nih, sama tadi yang soal kelulusan. Kampus itu kan akreditasinya juga dilihat dari kelulusan. Iya. Nah artinya, misal nih Cok, lu ada dasar literasi, misalnya lu lulusan sastra Inggris, harusnya bisa ini gitu misalnya. Nah tapi karena gua terikat akreditasi harus meluluskan sekian persen orang, jadinya lu nggak bisa itu pun gua lulusin, gua kasih lu S1 sastra Inggris. Akhirnya S1 sastra Inggris itu means nothing gitu loh. Ngerti nggak? Karena itu tidak menunjukkan adanya Lulusan sastra Inggris itu nothing gitu. Memang gara-gara alat ukur yang nggak bisa dijalanin gitu loh. ya untungnya memang saya juga hidup bukan dari situ. Nggak, tapi iya kan. Iya, tapi Iya, itu ukuran- memang setelah dipikir-pikir ya bagaimana Guru Gembul dan Kania menjabarkannya. Kita tuh sebenarnya ada di poin yang sangat darurat sebenarnya. Lumayan, Iya. lumayan Dan pemerintah dalam hal ini ngeles. Ngelesnya gimana Kang? Misalkan Aku nggak tahu. kemarin ada sebuah data. Penyumbang penganggur terbesar di Indonesia, lembaga pendidikan penyumbang penganggur terbesar itu adalah SMK. Wow. Ironi kan? Ironi, Ya, sangat padahal ironi. sedangkan tujuan dari adanya Ya, SMK harusnya tidak tuh seperti itu kan. Iya, tujuan Lalu itu pemerintah ngelesnya apa? Apa jawabannya apa? Artinya SMK itu sudah bisa berdaya dalam berwirausaha. Wah, keren banget. Dia ngomongnya gitu, tapi kan jadi wirausaha gitu. Oh, aku baru tahu kalau wirausaha tuh dihitung pengangguran. Aku baru tahu sekarang Jadi, nih, detik ini. banyak kan ya tapi kan wirausaha di Indonesia tuh bukan bikin startup kayak gimana gitu kan, tapi misalkan jualan cengek di pasar gitu, itu dimasukkan dalam kategori wirausaha, padahal ya dia gak pengen ada di situ. Dia masuk SMK agar dia masuk ke sini, tapi dia gagal usaha, akhirnya bapaknya nolongin, ya udahlah ikut bapak bantu jualan cengek di pasar gitu. Nah itu masuk hitungan wirausaha gitu. Oke. Jadi ya. Iya, wah iya kita Iya. udah. Jadi dengan alat tes yang salah. Jadi cara ngelihat alat tes itu kan harusnya gini ya. Misal nih kita mau lulusan sastra Inggris tuh bisa ngomong bahasa Inggris misalnya. Ya, of course. Nah, tapi yang dites itu adalah soal pilihan ganda dari bacaan bahasa Inggris misalnya. Nah, akhirnya kan yang dapat nilai bagus bukan yang bisa ngomong bahasa Inggris dong, karena ya justru kita nggak menguji itu. Iya. Nah, yang sering terjadi itu kayak gitu. Jadi kayak tadi misalnya guru, kita butuhnya guru yang kompeten tuh yang begini. Nah, tapi yang dites tuh nggak ngetes ini. Nggak itu. Nah, jadi yang nilainya bagus bisa jadi bahkan berseberangan dengan yang disebut dengan kompeten Betul. yang dibutuhkan ini gitu. Betul. loh. Makanya
anak sekolah yang nilai IPS-nya tertinggi biasanya gak jago bersosialisasi. Betul sekali. Padahal kan IPS Harusnya bisa bersosialisasi. iya. Iya. Ya. Itu kayak gue juga di ilmu politik, kayak orang sampai bingung, Kania tuh nggak ngerti politik, tapi bisa S1 ilmu politik karena emang yang dites bukan itu. Oh gitu ya pengalaman. Iya, jadi aku bisa nggak ngerti nih siapa nih orang-orang yang disebutin gitu. Iya, politisi-politisi gede di sini gitu waktu dulu ya, gitu waktu aku ditanyain sama si Sabda tuh gitu. Iya. Tapi lu ngerti kan kayak gini misalnya politik Amerika atau politik dunia tuh, geopolitik dunia kayak gimana? Enggak. Terus lu kok bisa lulus ilmu politik? Iya, exactly my point ya kan. Kayak emang kayak gitu loh. Iya. Jadi nah makanya kalau aku ngelihatnya, kalau tadi Kang Gemul nanya sistemnya dulu atau orangnya dulu, aku ngelihatnya sistemnya dalam artian assessmentnya sebenarnya Kang. Alat ukurnya dulu nih yang kita benerin, karena ini yang membentuk SDM ya kan. Jadi pembentukan SDM itu kan lewat mana nih? Saya mau yang ini dipotong. Sorry. Boleh. Dipotong. Boleh. Yang barusan itu asesmennya itu kita SDM dulu ya? Enggak, sorry. Asesmen itu ditentukan oleh orang. Kebijakan-kebijakan politik yang benar-benar dipengaruhi oleh ormas. Oh, okay. Jadi beneran. Oh, jadi balik ke situ ya. Ya, tadi lo udah Oke, jawab. oke. Oke. Jadi apa ya? Misalkan gini lah. Ya. Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi 60%-nya adalah pengusaha. Ya. Yang kalau misalkan kita ambil binary di mana pengusaha dan berbeda dengan pengusaha. rakyat jelata gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya juga gitu. Jadi kebijakan-kebijakan kita itu akan pro terhadap pengusaha-pengusaha itu. Ya, gitu. ya, Nah, termasuk juga dalam penyelenggaraan pendidikan. Nanti misalkan gini nih. Asesmennya kita harus mengarahkan kepada anak-anak yang bisa berprestasi di masa depan gitu ya. Ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang sangat berkuasa di sana itu yang menentukan bahwa harus hafal Quran di usia sekian gitu. Ya. Jadi akhirnya kompromi di situ gitu. Si matriks si asesmen itu diarahkannya sama itu. Ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan di podcast Malaka kita kali ini para Malakan yang menonton yang mungkin tetap bisa optimis dan mungkin jadi malah punya panggilan. Malah jadi punya panggilan untuk ya tadi betul kata Guru Gembul, kalau memang kita pengen bahas satu persatu kayaknya bisa 10 part tentang pendidikan. Tapi nggak apa-apa, udah kelihatan nih big picture-nya juga dan beberapa insights yang cukup details karena Guru Gembul sendiri bagian dari, maksudnya menjalankan ya, udah sempat masuk ke dalam dan sistem beberapa kali sebagai kepala sekolah. Betul, dan beberapa kali gua ngobrol sama beliau soal pendidikan memang agak lebih emosional. Karena memang terlihat sekali real keresahan yang beliau rasakan tuh. Tapi pantas banget loh. Tapi pantas untuk emosional. Maksudnya pantas banget untuk marah. Tadi bagus banget. Aku seneng banget pas Kang Gembul bilang tadi dia sempet bentak-bentak. Itu benar, itu bagus. Itu adalah suatu perilaku yang sangat bagus. Tapi gitu ya. tapi saya mau menyanggah Kang Coki. Ya boleh. Apa? Dulu Kang Coki bilang setelah dijelaskan bahwa Indonesia begini dan begitu, Indonesia tidak terselamatkan lagi gitu. Ternyata yang mana? Kalau itu dalam konteks komedi. Dalam konteks kemanusiaan masih bisa. Itu tuh banyak banget orang yang memang mengiyahkan gitu saking putus asanya kita. Tapi ya itu saya justru berpikirnya sebaliknya gitu. Ketika ngelihat Indonesia krisis, bangsa ini krisis, maka peluang terbesar menjadi pahlawan itu ada di tangan saya gitu. Betul. Jadi pemikir besar, pemimpin besar, pahlawan besar lahir di masa-masa seperti ini ya. Yang paling krisis. Betul. Gitu. Jadi ya semoga aja kita diangkat jadi pahlawan nasional di masa depan gitu. Atau jangan-jangan Malakan yang nonton ini semoga kalian bisa memberikan impact yang jauh lebih besar daripada yang pernah orang-orang saat ini lakukan. Jadi thank you sudah nonton podcast ini. Thank you banget Kang Gembul, thank you juga udah mampir ke sini. Terima kasih banyak. Insight yang cukup detail dan sekarang gue mulai masuk akal. Oh, pantas gue begini ya. Ternyata memang banyak karena sistem ini gue tutup terakhir ya, karena sistem pendidikan yang seperti itu tuh kadang membuat orang jadi punya asumsi yang salah terhadap dirinya gitu. Iya karena itu tadi dengan alat ukur yang salah. Betul. Dia kira dia jelek di sini padahal dia sebenarnya bagus banget sih. Menurut saya ya Kang Guru Gembul tahu lah bagaimana stand saya tentang kepercayaan. Tapi menurut saya kalau saya boleh pinjem termsnya, dosa yang terbesar itu adalah saat kita membuat murid itu jadi merasa bodoh seumur hidup. Padahal sebenarnya dia nggak bodoh gitu, karena dia mengukur tuh pakai alat ukur yang salah. Dan kamu bodoh, gini aja nggak bisa apa segala macam. Padahal dia dipakai cara yang salah. Terus dia sampai besar dia berpikir, emang gue bego kali ya, emang gue bego. Itu menurut saya kalau ada
itu lebih parah daripada apapun sih. Iya. Iya, menurut saya. Makanya saya pengen gigit mic gini asli. Jadi apa ya? Saya asli nggak bisa nyusun kata-kata dengan baik. Paham. Karena saya tuh pada bagian mana dulu? Ini udah ditutup ya? Yaudah kita tutup. Gak apa-apa. Terakhir boleh. Silakan. Ya benang kusut yang saya tuh apa yang pertama harus diurai gitu diurai kan? Itu itunya ya kayak tadi misalkan oke asesmennya dulu ya asesmen tuh direcoki sama makhluk ini mau kemana mentok kan ya, mau kesini mentok gitu. Iya. Jadi ada benernya juga saya bilang nggak terselamatkan ya. Tadi malah udah mau gini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kita sudah nonton. Kita tetap optimis. Ya. Makanya kita masih ngundang nih Kang Gebul. Makanya kita masih ngundang, bahkan fakta bahwa Malaka Project aja ada, bahkan fakta bahwa channelnya Guru Gembul aja masih tetap running, itu kan berarti kan didasari oleh sebuah harapan. Ada harapan. Bahwa kita masih yakin there's hope sesuatu yang baik akan terjadi buat saya, Guru Gembul, Kania dan Anda yang nonton. Thank you banget Malakan yang udah nonton. Jangan lupa like, share videonya. Jangan lupa like, share videonya. Kalau bisa dipotong-potong di TikTok aja biar viral. Biar dapat insight lah banyak orang menurut gua. Karena jarang-jarang kita bisa ngelihat Guru Gembul emosional. Terima kasih banyak. Makasih semuanya. Bye.